Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitra Salam. Saya akan menjelaskan tentang tipe data, operator, dan percabangan. Langsung saja pengertian tipe data. Tipe data ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung tipe data dasar akan bilangan integer, bilangan titik, pengembang, karakter, dan boolean. Jenis-jenis tipe data. Yang pertama, integer. Tipe data integer ini dapat didefinisikan sebagai integer. Jadi, program yang menggunakan tipe data integer tidak akan mendukung penggunaan huruf. Yang kedua, char. Tipe data char yang merupakan tipe data yang biasanya terdiri dari angka, tanda baca, huruf, atau bahkan karakter khusus. Dalam bahasa pemrograman, tipe data char ini tidak memiliki batasan dan biasanya dibaca menggunakan tanda kutip ganda di bagian depan dan di belakang data. Selanjutnya, array. Tipe data ini termasuk dalam tipe data komposit karena dapat menyimpan. Data yang disimpan dalam tipe data array harus dari tipe yang sama atau homogen. Penggunaan tipe data array ini berbeda dari tipe data yang lain, yang tidak secara langsung dinyatakan, tetapi tipe data ini sering memainkan peran penting dalam penggunaan data agar lebih terstruktur. Selanjutnya, string. Seringkali tipe data yang terdiri dari serangkaian karakter yang memiliki panjang tertentu. Tipe data string ini sering dianggap sebagai tipe data dasar. Selanjutnya, boolean. Boolean adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data yang bertipe logika dan hanya mengenali benar dan salah. Selanjutnya, operator. Operator adalah suatu simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi terhadap satu atau lebih operan. Operan sendiri adalah suatu yang dioperasikan oleh operator. Di dalam Java ada beberapa tipe operator, yaitu yang pertama operator aritmatika, operator penugasan, operator pembanding, dan operator logika. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika ini adalah operator yang sering kita gunakan untuk penghitung seperti kali, bagi, tambah, kurang, dan lainnya. Operator dan keterangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa, pembagian. Selanjutnya, operator penugasan atau asisten. Operator penugasan atau bahasa kerennya asisten operator digunakan untuk memberikan tugas suatu variabel untuk melakukan suatu proses. Operator ini sering digunakan dalam pemrograman untuk mengulangi suatu perintah. Salah satu adalah increment atau decrement. Operator dan keterangan, pemberian nilai, penambahan bilangan, pengurangan bilangan, pembagian bilangan, dan peroleh pembagian. Selanjutnya, operator pembanding. Operator pembanding merupakan suatu operator yang digunakan untuk membandingkan antara dua nilai. Hasil perbandingan dari operator ini adalah true dan false, atau tipe data boolean. Operator dan keterangan, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari, sama dengan. Selanjutnya, operator logika. Operator logika adalah suatu operator yang membandingkan dua bukan kondisi. Mirip seperti dengan operator pembanding, operator logika ini menghasilkan nilai bertipe boolean, yaitu true dan false. Operator dan keterangan, dan atau. Selanjutnya, percabangan.
Algoritma percabangan adalah salah satu jenis perintah dalam algoritma yang digunakan sebagai cara untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut disesuaikan dengan beberapa kondisi tertentu. Fungsi algoritma percabangan ini adalah untuk memproses keputusan yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan pengguna sistem, berdasarkan beberapa kondisi yang terjadi pada sistem yang digunakan tersebut. Misalkan kita hendak menentukan apakah suatu bilangan tersebut termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, algoritmanya dapat kita jelaskan sebagai berikut. Pertama, masukkan suatu bilangan, misalkan bilangan X. Jika bilangan X habis dibagi 2, maka lanjut ke perintah keempat. Jika tidak, lanjut ke perintah kelima. Tuliskan X adalah bilangan genap, lanjut ke perintah ke-6. Tuliskan X adalah bilangan ganjil, selesai. Algoritma percabangan ini banyak macamnya. Yang pertama, percabangan untuk satu kondisi. Pada percabangan jenis ini, hanya ada satu kondisi yang menjadi syarat untuk melakukan satu buah atau satu blok instruksi. Contoh dari penggunaan algoritma percabangan untuk satu kondisi adalah sebagai berikut. If A besar dari B, then with A and if. Yang kedua, percabangan untuk dua kondisi. Pada percabangan jenis ini, ada dua kondisi yang menjadi syarat untuk dikerjakannya satu dari dua instruksi. Kondisi ini bisa bernilai benar atau salah. Bentuk umum dari percabangan dengan dua kondisi adalah sebagai berikut. If kondisi then, instruksi 1, else, instruksi 2, and if. Yang ketiga, percabangan untuk tiga kondisi atau lebih. Algoritma percabangan untuk tiga kondisi atau lebih adalah bentuk pengembangan dari dua macam algoritma percabangan yang telah dibahas sebelumnya. Karena itu, percabangan di sini akan memiliki banyak variasi. Secara umum, format percabangannya dapat ditulis sebagai berikut. If kondisi then, instruksi 1, else if, kondisi 2, then, instruksi 2, else, instruksi 3, if and. Baiklah, kita lanjut ke codingan. Pertama, saya akan mencoba membuat codingannya. Itu pertama kita buat public static void main string kita buat integer, variabelnya penjumlahan dengan 12 ditambah 5. Oke, 2 integer pengurangan sama dengan 12 dikurang 5. Kita buat integer A sama dengan 4, 2 integer B sama dengan 2. Kita bagi variabel integer perkalian sama dengan A dikali B, integer pembagian A dibagi B, yang ketiga integer sisa bagi sama dengan A bagi B. Kita print system out print
12 ditambah 5 sama dengan, berarti perkalian. Penjumlahan. Ini koma, penjumlahan lagi, sistem out print 12 dikurang 5 sama pengurangan. Oke, sistem outprint empat dikali 2 dengan variabel tadi perkalian. Sistem out print 4 dibagi 2 sama dengan pembagian. Yang terakhir, sistem out print ini ketinggalan buka kurung 4 sin 2 sama dengan variabelnya sisa bagi. Coba kita tes. Ya, hasilnya keluar ya. 12 ditambah 5 7, 12 di 17 maksudnya. 12 dikurang 5 7. 4 dikali 2 8, 4 dibagi 2 2, 4 bagi 2 sisanya 0. Lanjut kita coba untuk yang percabangan. Itu kita mencoba membuat dengan scanner, import java hotel scanner. Nah, kita buat dulu public static void main string dan kita buat di scannernya, scanner input sama dengan new scanner. Sistem in itu kita buat integernya variabelnya x. Langsung di print ya.
System titik out titik print dengan nilai X sama dengan itu buat integer X sama dengan input itu in yang kedua kita buat printnya system titik out print nilai Y sama dengan buat integer Y sama dengan input titik in. Nah, itu kita buat kondisinya if X lebih besar dari Y. Jika benar, langsung di print system titik out print X lebih besar dari Y. Jika tidak, else print system titik out print out print Y lebih besar dari X. Nah, kita coba 7 cara nilai 7 X nya 3 X lebih besar daripada Y. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.